Baik, terima kasih udah Fadli, kesempatannya. Ibu, Bapak, terima kasih juga atas, eee, kesetiaannya mengikuti kelas, virtual Perludem, yang kali ini temanya adalah penegakan hukum pemilu, spesifik membahas pidana pemilu. Nah, sebelumnya kan ada Mbak Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perludem yang bakal nimbrung menjelaskan, selain saya dengan Uda Fadli, eee, karena Mbak Titinya nggak nimbrung, saya mau kasih disclaimer dulu. Eh, Waktu pemilihan tema ini saya orang yang ragu untuk mengiyakan eh, membahas tema pidana pemilu ya karena apa ya masih belum masih belum banyak ngerti lah soal hukum gitu khususnya pidana pemilu. Nah jadi saya malah merasa beruntung kalau ibu bapak nimbrung di sini khususnya teman-teman penyelenggara pemilu yang punya pengalaman dalam eh, menghadapi bentuk-bentuk pelanggaran pemilu khususnya pidana pemilu. Gitu. Nah, saya coba memulai mempelajari pidana pemilu ini dari prinsip-prinsip kepemiluan yang coba dirumuskan oleh International IDEA bahwa seperti biasanya ya International IDEA hanya menyajikan fakta-fakta dari riset di banyak negara gitu. Jadi dia tidak apa ya, dia tidak memberikan balsem casplong gitu untuk menjawab persoalan pidana pemilu gitu. Jadi uh, bisa jadi di setiap negara dengan karakteristiknya itu punya solusi yang berbeda dengan negara lainnya, khususnya misalnya kalau dibandingkan dengan kebutuhan Indonesia. Nah, tapi dia punya pertanyaan penting yang direfleksikan bagi kita yang sudah terlibat di dalam kepemiluan lalu menerapkan pidana pemilu di dalam undang-undang pemilunya, apakah pelanggaran pidana dan pelanggaran uh, sipil atau perdata itu selama ini diterapkan secara proporsional gitu dari tingkat pelanggarannya atau kerusakan dari pelanggaran tersebut gitu. Jadi dia coba mengingatkan jangan-jangan sebuah bentuk pelanggaran yang dirumuskan di dalam undang-undang pemilu itu ketika merujuk kepada sanksi atau penghukumannya, jangan-jangan berlebihan gitu. Nah, banyak beberapa negara yang diteliti oleh International IDEA, diantaranya ada Kosovo, Panama, sama Meksiko, dan Filipina, yang disebutkan tegas lumayan rinci ya. Jadi dari uh, studi di beberapa negara ini, dia berkesimpulan begini, uh, kalau misalnya banyak bentuk pelanggaran pemilu itu disebutkan sebagai bentuk pidana pemilu, justru berefek pada penegakan hukum yang lemah gitu. Karena terlalu banyak dan terlalu beratnya sebuah pelanggaran pemilu itu menyertakan hukumannya gitu. Jadi malah kemudian penegakan hukumnya lemah ketika bentuk pelanggaran pidana pemilu itu banyak dan sanksinya berat gitu. Dan sebaliknya, ketika bentuk pidana pemilu itu sedikit dengan sanksi yang rendah, itu malah juga penegakan hukumnya lemah karena itu memberikan insentif bagi peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran sebanyak-banyaknya demi keuntungan perayaan suara sebanyak-banyaknya gitu. Jadi semakin banyak penyelenggara apa peserta pemilu yang melakukan pidana pemilu, penegakan hukumnya ini banyak banget gitu. Jadi nggak bisa kemudian diatasi semuanya, malah jadi malah jadi terkesan tebang pilih gitu. Nah, dari penyikapan ekstrim ini penting bagi suatu negara untuk memetakan mana sih sebetulnya bentuk pelanggaran pemilu yang memang tepat disebut sebagai pidana pemilu gitu dan bagaimana dia perlu disikapi menyertakan hukum acara dan sanksi-sanksinya. Nah, lalu dalam buku Electoral Justice-nya International IDEA, nah
dia merumuskan begini, secara umum negara-negara yang menyelenggarakan pemilu itu lebih banyak yang menempatkan pidana pemilu adalah pidana umum gitu. Jadi dia tidak menempatkan sebuah bentuk pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu itu sebagai pidana khusus kepemiluan gitu. Jadi ya namanya pidana mau di dalam pemilu mau di luar pemilu ya dia masuk di dalam kitab undang-undang pidananya mereka gitu. Nah, lebih sedikit negara yang menempatkan pelanggaran pemilu itu beberapa bentuknya itu sebagai pidana khusus pemilu. Jadi ini apa ya pembagian dua kutub ekstrim dari penyikapan bagaimana pidana pemilu itu ditempatkan di dalam bagaimana pelanggaran pidana di konteks pemilu itu ditempatkan dalam undang-undang. Nah, yang perlu kita ingat bahwa hukum pidana tentu berbeda dengan hukum perdata atau hukum privat. Jadi dia uh, dia merupakan hukum publik yang menggambarkan relasi antara negara dan warga. Dua, dia merupakan bentuk kejahatan objektif di antara ragam etika. Artinya, sebuah bentuk pelanggaran itu pasti, maksudnya lebih mungkin dimaknai pastinya sebagai bentuk kejahatan meskipun kita punya konsep moral yang berbeda-beda gitu. Misalnya, yang objektif salah satunya untuk disebut sebagai uh, tindak pidana, membunuh pasti merupakan kejahatan mau apapun konsep moral kita, mau apapun konsep etika kita, kita punya keyakinan apa, kalau ada tindakan membunuh itu pasti kejahatan. Maka itu dengan yakin kita tempatkan sebagai bentuk kejahatan pidana atau apa kita tempatkan di dalam hukum publik sebagai kejahatan. Nah, contoh yang relatif misalnya untuk kemudian perlu ditimbang-timbang adalah nilai atau sebuah tindakan yang menggambarkan politik uang gitu. Jadi kan kalau kita membahas politik uang, saat kita mengalami tumpulnya penegakan hukum dalam politik uang, itu ada perdebatan apakah politik uang itu bagian dari kos politik atau pembiayaan politik, ataukah politik uang itu soal berapa besaran dari uang yang diberikan gitu. Nah, perbedaan cara memandang besaran uang dan penempatan politik uang ini apakah masuk di dalam pembiayaan politik itu yang kemudian menjadi bentuk tindakan ini sebagai hal yang relatif sehingga bisa jadi tidak pas dimasukkan sebagai pidana pemilu atau bisa jadi perlu ada satuan nilai tertentu yang menggambarkan ini sebagai kejahatan karena uangnya terlalu banyak gitu bisa. Itu contoh aja untuk kemudian kita perlu hati-hati dalam menempatkan pidana sebagai bentuk kejahatan yang objektif. Yang ketiga, pembuktiannya itu material, bukan formil. Artinya, fakta-fakta dan argumen dari fakta yang didapat dari penyidikan itu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan keadilan yang seutuhnya gitu. Sehingga membutuhkan waktu yang banyak sih, yang dalam konteks kepemiluan kita harus berhati-hati karena pemilu dengan tahapan dan satuan waktunya itu mendorong kita menjadi membutuhkan ketergesaan atau kepastian hukum yang secepat-cepatnya gitu. Padahal kita harus ingat bahwa sifat hukum pidana ini berbeda dengan hukum perdata dan punya konsekuensi publik yang besar, sehingga harus hati-hati khususnya dalam mengumpulkan bukti-bukti material dan fakta-fakta untuk disampaikan di dalam persidangan yang tujuannya untuk menghasilkan keadilan yang seutuhnya. Yang keempat, hukum pidana itu diharapkan dia bersifat ultimum remedium. Maksudnya dia sebagai uh, langkah terakhir atau solusi akhir dari sebuah bentuk pelanggaran. Ini karena sifat-sifat yang sebelumnya disebutkan dan yang akan disebutkan. Karena yang kelima, hukum pidana berbeda dengan hukum keperdatan atau hukum privat. Dia punya dampak stigma publik gitu. Jadi
ketika hukumannya bentuknya adalah penjara dan kurungan, maka ketika seseorang itu bebas setelah menjalankan hukuman dari tindak pidananya, dia akan uh, punya konsekuensi stigma publik. Ih, mantan napi pernah dipenjara, pernah dikurung, pernah melakukan kejahatan gitu. Meskipun di dalam negara demokrasi, di dalam negara hukum, warga yang di antara warganya melakukan kontrak sosial, kemudian menghasilkan hukum sebagai pelindung hak dan pelayan hak bagi warga negara, ketika warga itu melakukan kejahatan lalu menjalani hukumannya, pasca dia bebas dari menjalankan hukumannya, penjara atau kurungan, dia bersih lagi sebagai warga negara sebagaimana yang baru lahir gitu. Jadi meskipun mekanisme pidana, mekanisme hukum sudah memastikan perlindungan hak bagi warga yang melakukan kejahatan dengan menjalankan hukumannya, tapi tetap stigma publik itu tidak bisa dicegah di dalam kehidupan bernegara, khususnya bagi warga yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, mengenai hukum pidana sebagai relasi negara warga, kita juga perlu menyadari bahwa semakin banyak persoalan salah benar di dalam konsep etika warga masing-masing kita, itu yang diintervensi oleh otoritas negara, maka iklim bernegara tersebut semakin otoritarian gitu. Jadi kalau banyak hal-hal yang kita sebut sebagai tindakan kesalahan, tindakan tidak etis, itu dimaknai sebagai bentuk pidana di mana negara harus mengintervensi tindakan salah tersebut, maka kita semakin otoritarian gitu. Nah, ini harus disadari. Nah, semakin bisa menemukan titik sesuai antara relasi negara dengan warga ketika kita menempatkan apa yang dimaksud sebagai kejahatan adalah tindakan yang mengganggu kita sebagai warga yang memiliki tubuh dan otonomi tubuh serta memiliki hal-hal yang sifatnya properti gitu, kepemilikan barang. Jadi ketika tubuh kita disakiti, tubuh kita diancam oleh kekerasan, kemudian kita dibunuh atau kepemilikan kita, rumah, tanah, barang-barang yang lainnya yang kita miliki, hak milik itu kemudian diancam dengan kekerasan atau dirusak, nah itulah saatnya kita yakin kita sebut sebagai kejahatan pidana di mana negara harus mengintervensinya begitu. Nah ini perlu kita sadari bandul otoritarian dan terbebasnya kita dari otoritarian dalam menempatkan sebuah bentuk kesalahan di tataran etik untuk kita sebut sebagai kejahatan pidana. Nah, dari penjelasan tersebut dari buku-buku itu juga dari apa yang saya ikuti dalam peringatan 50 tahun Profesor Toko Santoso dan diskusi yang berjalan, saya coba tambah gitu pendapat pidana pemilu. Jadi kalau tadi internasional dia bilang ada yang namanya pidana khusus pemilu sama pidana tidak ada pidana pemilu. Justru sebenarnya ada yang pendapat yang kedua gitu. Jadi selain ada pidana khusus pemilu dan tidak ada pidana khusus pemilu, ada juga sebetulnya pidana pemilu itu sama dengan pidana umum, tapi dia butuh acara khusus karena berkaitan dengan waktu tahapan pemilu yang singkat dan punya efek domino terhadap tahapan yang lainnya gitu. Misalnya ketika ada calon yang memalsukan syarat pencalonan, ya misalnya ijazah palsu gitu, saat dia ditemukan memalsukan ijazah untuk syarat pencalonan, tahapan pemilu membutuhkan kepastian yang cepat apakah calon ini benar-benar memalsukan syarat pencalonannya, ijazahnya, agar pemilih yang menunggu penetapan calon
penetapan calon peserta pemilu itu bisa memetakan apakah calon atau peserta pemilu yang diharapkannya itu memang jadi peserta pemilu gitu. Atau ketika dalam kontestasi pemilu antara X dengan Y, di tengah-tengahnya ada pelanggaran pidana yang kemudian itu punya efek menggugurkan kepesertaannya. Jadi ada pertimbangan selain tahapan pemilu yang berikutnya itu bisa berdampak. Pemilih itu butuh kepastian kalau misalnya calon yang dia harapkan itu bisa terus melanjutkan, dia akan memilih calon tersebut. Tapi misalnya dia gagal, dia akan pilih calon yang lain gitu. Nah ini pertimbangan tahapan dan ekspektasi dari pemilih ini jadi kebutuhan apakah perlu adanya hukum acara khusus sebagai penyelesaian dari tindak pidana yang sebetulnya umum tapi ada di dalam konteks pemilu gitu. Nah ini bisa kita bahas nanti ya dalam kasus-kasus. Nah di pertemuan sebelumnya forum ini coba mendefinisikan untuk konteks Indonesia, pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran tentang tindak pidana pemilu yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemilu. Diselesaikan dengan sistem penanganan khusus di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Dulu saya waktu baru nimbrung di Perludem, waktu dijelaskan pemilu dengan Pak Didik gitu. Apa itu pelanggaran pidana pemilu, saya? Apa ya? Ya kejahatan, Pak. Bukan, pelanggaran pidana pemilu itu pelanggaran yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu. Dan apa itu pelanggaran administrasi adalah yang di luar dari ketentuan pidana pemilu gitu. Jadi ada semacam kontekstualisasi konsep dari international idea tadi dan juga yang coba saya jelaskan ketika ditarik ke Indonesia di dalam kerangka undang-undang. Pidana pemilu punya pengertian sendiri, yaitu apa yang tertuang di dalam ketentuan pidana undang-undang pemilu atau yang ditegaskan sebagai bentuk pidana pemilu di dalam undang-undang pemilu atau pilkada. Nah ini kalau saya juga ingatkan ke yang sebelumnya, desain penegakan hukum pemilu di Indonesia, jadi pelanggaran pemilu itu ada pidana, administrasi, dan etika penyelenggara, dan kita bahas hari ini tentang pidana pemilu. Nah, ketika kemarin pun kita memetakan masalah penegakan hukum pemilu di Indonesia, apa yang sudah dipetakan, saya berpemahaman hampir semuanya ini juga terjadi di dalam penegakan pidana pemilu, gitu, pelanggaran pidana pemilu gitu. Jadi kerangka hukum yang tidak komprehensif, tertinggal dari peristiwa sulit untuk dilaksanakan, tidak memberikan daya cegah dan efek jerak. Ini juga masalah pidana pemilu, hukum acara penyelenggaraannya rumit, tidak konsisten, jauh dari tujuan penegakan hukum dalam pemilu, ini juga masalah pidana pemilu. Dan seterusnya. Jadi mungkin kayaknya yang enggak itu cuma di beda tafsir antara institusi penegakan hukum pemilu ini nih. Tapi ini juga sih masuk sih, karena berkaitan sama perubahan hasil pemilu ya, berkaitan sama perolehan suara. Ini juga masuk dalam kategori pidana pemilu begitu. Nah, kemarin kan saya penasaran untuk kemudian mencari angka-angkanya saat Profesor Topo Santoso bilang justru kita semakin jauh dari fase Orde Baru, kita menjalankan reformasi, kita udah menyelenggarakan pemilu pasca reformasi nasional itu hampir 5 kali, malah ketentuan pidana di Indonesia itu makin banyak gitu. Saya bandingkan dari 55 ketentuan pidana, dari 6, 39 di pemilu Orde Baru, lalu 28 di Revolusi 99, 2004, lalu di 2019 sampai ada 268 terma pidana di dalam Undang-Undang 7 2017 gitu. Terma penjara pun makin banyak dari 14 saat kita awal merdeka, jadi kemudian 77 di Undang-Undang 7 2017. Terma kurungan juga untuk membedakan dengan terma penjara sebagai pembeda bentuk pelanggaran dan beratnya hukuman. Sebelumnya ada yang namanya terma kurungan, lalu
tidak ada di pemilu 2004 dan 2009, lalu muncul lagi di tahun pemilu 2014 dan 2019 gitu. Nah, denda selain semakin banyak juga dendanya semakin tinggi gitu. Bedanya beda banget. Misalnya kalau saya bandingkan di pemilu 55 sama Orde Baru gitu, denda itu dulu cuma hanya diperuntukkan bagi majikan atau pemimpin perusahaan yang melarang pekerjanya memilih gitu. Nah itu dendanya 10.000 kalau nggak salah ya, dendanya 10.000 rupiah. Nah ini di 2019 itu denda terbesar eh, di pemilu 2019 adalah senilai 1 miliar bagi calon presiden yang mengundurkan diri di tengah kontestasi gitu. Eh, itu dendanya 1 miliar. Atau bagi perusahaan yang mencetak surat suara tapi tidak menjaga desain kerahasiaan suara dan keutuhan desain surat suaranya, itu didenda 5 miliar di pemilu 2019. Begitu juga dengan pasal ketentuan pidana, ayat ketentuan pidana makin banyak. Lalu di sini pembedanya, waktu pemilu awal-awal 55, juga pemilu Orde Baru, regulasi itu membedakan mana bentuk pelanggaran yang berat sama bentuk pelanggaran yang tidak berat dengan terma kejahatan pemilu gitu. Tapi makin ke sini itu disatukan bahwa yang namanya pidana pemilu ya kejahatan pemilu itu sendiri begitu. Nah, saya juga coba membandingkan waktu penegakan hukum pidana pemilu dari pemilu 55 sampai 2019 gitu. Di tahun 55 70 sepertinya ya saya belum bisa memastikan jelas tegas gitu. Sepertinya uh, pidana pemilu di 55 dan pemilu Orde Baru ya dia sebagaimana pidana umum itu berlaku gitu. Jadi ketika ada bentuk kejahatan di konteks pemilu ya langsung ditangani dengan hukum pidana yang berlaku saat itu. Nah, di tahun 99 karena udah punya hukum acara yang diperbarui, direvisi, hukum acara pidana, jadi hukum acaranya menggunakan Undang-Undang 8 1981. Nah, di 2004 sampai 2019 sebetulnya ada penyadaran bahwa ketika ada sebuah tindak kejahatan, ada tindakan pidana di suatu pemilu, maka dilarikan atau ditindaklanjuti ke pidana umum, tapi untuk bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang disebutkan di dalam undang-undang ini, maka menggunakan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang undang-undang ini gitu. Jadi uh, Undang-Undang 2000, Undang-Undang 12 2003 di pemilu 2004 sampai Undang-Undang 7 2017 di pemilu 2019 itu punya dua sikap. Jadi ada bentuk kejahatan yang disikapi dengan pidana umum, tapi ada juga bentuk kejahatan yang disikapi secara khusus, mempunyai sanksi khusus dan juga acara khusus di dalam penanganannya. Jadi dia punya dua pintu gitu. Ketika bentuk pelanggaran pidananya itu disebutkan di dalam undang-undang pemilu, maka sifat khususnya berlaku gitu, khususnya dalam penyebutan sanksi, besaran besaran sanksinya, besaran hukumannya, dan juga waktu penyelesaiannya, baik dari penyidikan, penuntutan, persidangan, banding maupun ada atau tidaknya hakim atau majelis khusus di dalam penanganan pelanggaran pidana gitu. Saya misalnya menemukan bahwa dimulai di tahun 2004 melalui Undang-Undang 12 2003, saat itu mulai ada penyelesaian pidana pemilu secara khusus. Jadi beda dengan penyidikan, penuntutan, persidangan di pidana umum di pemilu 2004 yang namanya penyidikan masanya adalah 30 hari. Lalu penuntutan itu 14 hari, persidangan 21 dan 12 hari.
Ini kayaknya salah tulis ini ya saya. Kalau nggak salah ini 21 dan 12 hari. Jadi apa? Ini kayaknya 12 hari ini. Persidangannya 12 hari. Ya, dan tidak ada banding. Jadi ini merupakan pengadilan awal dan akhir di pengadilan negeri. Nah, tidak ada hakim khusus dan tidak ada majelis khusus. Nah, baru di 2009 mungkin ada refleksi dari pemilu 2004 bahwa kebutuhan untuk kepastian hukum secepat-cepatnya akhirnya waktu penegakan hukum pidana pemilu di 2009 ini malah diperingkas gitu. Dari 30 hari penyidikan jadi 14 hari, lalu ada penuntutan 5 hari, persidangannya itu 7 hari, tapi ada banding. Nah, bandingnya sekali dari pengadilan negeri ke uh, pengadilan tinggi, kalau nggak salah pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, dan itu waktunya 3 hari. Nah, ada hakim khusus di sini. Nah, di 2004 dengan 2019 perbedaannya yang tadinya hanya hakim khusus, jadi ada majelis khusus untuk menyelesaikan pidana pemilu gitu. Lamanya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan banding sama antara 2019 sampai 2019. Dan saya ngelihat juga di tampaknya di rancangan undang-undang pemilu yang baru untuk diberlakukan 2024 ini masih mengikuti skema ini. Gitu. Uh, apa ya? Kesadaran ternyata Indonesia cenderung menyingkat waktu penegakan hukum pidana pemilu ini jadi perhatian kemarin dalam pembahasan 50 tahun Profesor Topo Santoso ya. Jadi kehati-hatian dari sifat hukum pidana pemilu ini justru menjadi paradoks di pemilu Indonesia gitu. Jadi malah kebutuhan mendapatkan kepastian hukum yang secepat-cepatnya justru malah mengabaikan dari prinsip-prinsip hukum pidana gitu, yang jadinya malah keadilan pemilu itu atau keadilan hukum itu sendiri tidak dicapai saat semua fase penegakan hukum ini diperingkas gitu. Nah, saya coba men, maaf ya, menuliskan list gitu. Bentuk-bentuk pidana pemilu itu apa aja sih yang kemudian dibedakan sanksinya dengan pidana umum gitu. Jadi sebenarnya ini bisa lebih banyak, tapi saya coba sederhanakan ada beberapa pelanggaran pemilu yang mirip. Nah, ini saya jadikan satu terma aja lah gitu. Saya rujuk ini hanya di Undang-Undang 7 2017 karena saya yakin apa ya, bentuk dan besaran sanksinya itu juga akan dicoba dibahas di dalam rancangan Undang-Undang Pemilu untuk pemilu 2024 gitu. Dari 1 sampai 50 gitu ada mengubah hasil pemilu. Ini sanksinya 2 atau 4 tahun paling paling lama, dendanya 24 atau 48 juta. Jadi mengubah hasil pemilu ini kaitannya ada di tingkat mana perubahan hasil pemilu ini. Merusak hasil pemilu itu maksimal 3 tahun, 36 juta dendanya. Pemalsuan saat kepesertaan pemilu 6 tahun, 72 juta. Ini bentuk-bentuknya. Saya bedakan ada yang abu-abu, mungkin juga ada yang saya lupa atau luput saya bedakan warnanya. Yang abu-abu ini hukumannya bukan penjara tapi kurungan gitu. Jadi dimaknainya pelanggarannya lebih ringan sehingga hanya diberikan sanksi kurungan bukan penjara. Nah, saya simpulkan di sini yang paling tinggi hukumannya dalam arti penjara dan denda itu membatalkan kepesertaan pemilu bagi calon atau partai politik itu dihukum 6 tahun penjara dan denda 100 miliar. Kayak 100 miliar atau 10 miliar, saya lupa ini. Kayaknya 100 miliar deh. 1 miliar kalau nggak salah ya.
Salah 1 miliar, saya lupa. Nah, ini kedua, percetakan yang nggak menjaga rahasia dan keutuhan surat suara, ini 2 tahun 5 miliar. Terus percetakan, ini copy paste nih, salah nih, maaf nih. Kalau nggak salah ini apa, penyelenggara pemilu mengubah hasilnya. Jadi eh, hasil yang sudah ditetapkan hasil yang sudah dicapai dari penghitungan hasil suara kemudian tidak ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Ini saya maaf, nanti saya koreksi. Lalu yang terendah ada pengacau kampanye, jadi ada peserta kampanye, pemilih gitu ikut kampanye lalu mengacau di kampanye, itu dia dapat setengah tahun kurungan dan denda 6 juta, ini maksimal. Lalu yang terendah lagi ada penyelenggara lalai terjadi tindak pidana saat kampanye, ada 1,5 tahun dan 18 juta maksimal. Kesalahan petugas 1 tahun dan kesalahan petugas mengenai hasil pemilu, ini petugas di lapangan ya, kayak TPS, KPPS, PPS sama PPK. Di kalau misalnya salah di dalam tugas-tugas yang berkaitan sama hasil pemilu, dia diancam penjara 1 tahun maksimal dan denda 12 juta. Ini serem banget sih, di tengah kompleksitas pemilu kita dengan pilihan sistem pemilunya, desain surat suaranya, lalu tata kelola tahapan yang juga kompleks dan belum rapi, sangat mungkin petugas kita dalam pengabdiannya menyelenggarakan pemilu di lapangan karena kompleksitas kelalaian yang tidak diinginkan sebetulnya, bahkan tidak tahu, ini bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 1 tahun penjara, denda maksimal 12 juta. Ini serem banget sih. Nah, ini saya coba bandingkan bentuk-bentuk pelanggaran pidana pemilu tadi dengan pidana umum gitu. Ini juga saya sederhanakan biar kita bisa merefleksikan apa iya gitu ada bentuk pidana pemilu secara khusus gitu. Kenapa sih bentuk-bentuk pidana pemilu itu yang sebetulnya punya uh, cara tindakan yang sama, lalu sifat tindakannya itu juga sama dengan tindakan pidana di pidana umum, kenapa nggak dimasukkan ke pidana umum gitu. Misalnya mengubah hasil pemilu, memalsukan, itu kan sebenarnya satu terma pidana umumnya, itu pemalsuan gitu. Kenapa itu tidak disamakan saja dengan pidana pidana pemilu? Yang ini nanti kan ketika sudah kita punya pemahaman banyak loh bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang disebutkan sebagai tindak pidana pemilu di dalam undang-undang pemilu, itu sebenarnya cara kerja dan sifatnya itu sama dengan tindak kejahatan di dalam undang-undang pidana umum gitu di KUHP kita. Ini kan nanti berkonsekuensi pada siapa yang akan menjalankan penyidikan atau penindakan dari pelanggaran yang berlangsung gitu. Jadi kalau misalnya ada khas kepemiluannya, bakal banyak aktor dari eh, pemangku kepentingan ini yang terlibat. Misalnya Bawaslu akan menjadi bagian di dalam penyelesaian pidana pemilu, untuk menerima laporan dan mengidentifikasi laporan yang diterima atau ditemukan gitu. Ini akan apa ya? Kalau ini belum jernih kita maknai, lalu belum jernih tepat kita tempatkan bentuk-bentuk pelanggaran ini, apakah benar masuk pidana pemilu secara khusus, memang kita membutuhkan ini, atau malah kita sebenarnya tidak membutuhkannya karena ini sebenarnya ya sama aja kayak pidana umum, maka konsekuensinya hukum menjadi tidak berwibawa, pelanggaran akan pelanggaran yang disebutkan di dalam undang-undang sebagai hal yang dilarang akan ditemukan oleh pemilih begitu banyak, tapi tidak ada penegakan hukumnya begitu. Saya berhenti sampai sini. Saya juga lebih berharap dengan diskusi yang akan kita jalani nantinya. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kurangnya, Ibu Bapak, dan saya kembalikan lagi ke Uda Fardi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Usep. Tadi paparannya sudah disampaikan dan kita juga semua tahu ya bahwa ketentuan pidana pemilu kan merupakan hal yang selalu spesifik diatur di dalam regulasi pemilu kita. Baik itu subjek, kemudian jenis perbuatan yang menjadi
ketentuan pidana, termasuk juga ketentuan mekanisme penanganan pidana pemilunya itu diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Pemilu. Ada waktu yang dibatasi, mulai dari waktu perbuatan itu bisa dilaporkan kepada pengawas pemilu. Kemudian pengawas pemilu punya waktu yang terbatas juga untuk kemudian memberikan kesimpulan apakah itu terkategori pelanggaran pidana atau bukan. Kemudian kalau itu disimpulkan sebagai sebuah peristiwa pidana, maka akan dilaporkan kepada kepolisian. Nah, kepolisian juga punya waktu yang terbatas ya untuk melakukan penyidikan dan kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, kejaksaan akan membuat tuntutan dan lalu dilimpahkan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri bahkan punya waktu yang lebih singkat lagi, hanya 7 hari ya, hanya 7 hari dalam proses persidangan untuk memeriksa dan memutus dakwaan pidana pemilu yang kemudian dibawa oleh jaksa penuntut umum. Nah, setelah adanya putusan pengadilan negeri untuk tingkat pertama, bagi pihak baik itu terdakwa maupun penuntut umum, kalau tidak puas dengan putusan PN, bisa mengajukan banding dalam waktu 3 hari ke pengadilan tinggi. Nah, putusan pengadilan tinggi juga menjadi putusan yang terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum di atasnya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Damang ya. Apakah bagaimana batasan waktu dan upaya hukum terkait dengan pidana pemilu. Dan pengadilan tinggi juga punya waktu 7 hari maksimal dalam memutus upaya banding yang diajukan. Dan selain dari jenis pidananya, ruang pidananya yang tadi sudah disebutkan sangat terbatas dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, juga ada corak tersendiri ya di dalam penanganan pidana pemilu. Ada yang namanya Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ini adalah forum bertemunya pengawas pemilu sebagai lembaga atau bagian dari instrumen penyelenggara pemilu yang mengawasi, menerima, dan menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Dan di sana juga ada kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, dan juga ada penuntut umum. Jadi ini forum pertemuan antara tiga institusi untuk menilai sebuah peristiwa, baik itu yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun yang ditemukan oleh pengawas pemilu sendiri dari hasil pengawasannya, apakah sebuah kejadian yang ditemukan atau yang dilaporkan itu terkategori sebagai peristiwa pidana atau tidak. Nanti kita bisa diskusi apakah proses pembahasan di Sentra Gakumdu itu dalam sistem peradilan pidana bisa disebut sebagai proses penyelidikan atau melihat, meneliti sebuah peristiwa untuk menyimpulkan apakah peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan, itu kan ada di proses penyelidikan ya. Sementara proses di kepolisian itu kan sudah masuk proses sidik setelah kemudian itu dilaporkan oleh Bawaslu. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan pidana pemilu, terkait dengan problem-problem yang terjadi selama ini. Ya, sebagian besar sebetulnya juga sudah disinggung ketika materi pengantar pada hari Senin yang lalu, dan mungkin sebagian dari kita juga ikut dalam kuliah yang disampaikan Prof. Topo beberapa waktu yang lalu ya. Dan secara umum memang ada tantangan dari kerangka hukum pidana pemilu yang kemudian belum clear, baik itu dari ketentuan materialnya maupun ketentuan formilnya. Nah, ada delik-delik di dalam Undang-Undang Pemilu yang itu sepertinya banyak tidak berhasil mengcover peristiwa-peristiwa pelanggaran pidana pemilu. Dan dalam ketentuan-ketentuan yang lain, ketentuan pidana pemilu dalam setiap regulasi pemilu itu justru masih banyak menyasar perbuatan-perbuatan yang harusnya bisa digeser menjadi sebuah tindakan pelanggaran administrasi. Nah,
ini yang kemudian menjadi catatan-catatan kita terkait dengan ketentuan pidana pemilu. Tadi Mas Usep sudah memperlihatkan bagaimana kemudian peningkatan delik pidana dalam setiap regulasi pemilu, dan nanti dalam diskusi kita nanti juga bisa lihat ada siapa saja yang kemudian menjadi subjek dari ketentuan pidana pemilu. Nah, eh, Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan respon dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya akan coba bacakan. eh yang mana dari Pak Damang nih ada beberapa. Yang mana dalam Undang-Undang Pemilu ini jenis tindak pidana yang terkategori mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu. Nah, kemudian juga apakah putusan bebas untuk tindak pidana pemilu masih bisa diajukan banding? Nah, soalnya dengan mekanisme KUHP kita pasca putusan MK hanya dimungkinkan kasasi untuk putusan bebas. Jadi kita tentu bisa bersama melihat ya bahwa ketentuan penanganan pidana pemilu kan menggunakan mekanisme sendiri di dalam Undang-Undang Pemilu. Memang dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan ketentuan hukum acara penanganan pidana pemilu mengikuti KUHP sepanjang tidak diatur lain di dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau soal mekanisme upaya hukum tentu karena itu ada aturan spesifiknya dalam Undang-Undang Pemilu, tentu yang diikuti adalah pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu. Apakah tindak pidana pemilu kita saat ini masih terbagi coraknya antara kejahatan dan pelanggaran? Kalau tindak pidana pemilu, kalau yang kita lihat dalam Undang-Undang Pemilu sepertinya tidak mengkategorikan pelanggaran dengan kejahatan ya, Mas Usep ya. Iya, udah nggak lagi. Semuanya dirangkum dalam bab tindak pidana pemilu, dan itu selalu menjadi bagian-bagian terakhir dari sebuah undang-undang pemilu. Iya. Nah, soal apakah rasional politik uang selalu divonis hanya dengan pidana penjara, bersyarat atau percobaan. Nah, ini nanti mungkin bisa direspon oleh teman-teman. Saya bacakan dulu ya, Mas Yusef. Iya. Kemudian dan beberapa pertanyaan dan respon tadi juga sudah disinggung. Nanti Mas Yusef bisa menambahkan. Satu tadi soal bagaimana kemudian alternatif sanksi atau alternatif regulasi yang bisa membuat praktik politik uang ini tidak hanya berpikir untuk memenjarakan orang, tapi juga berpikir merumuskan sanksi yang mampu memiliki daya cegah dan potensi memberikan efek jera. Nah, itu seperti apa? Karena saya kira beberapa dari kita sudah mulai berpikir untuk kemudian membenahi persoalan penjatuhan pidana pemilu dengan sanksi-sanksi pidana alternatif, termasuk juga mungkin menggeser bahwa satu perbuatan yang awalnya diatur menjadi pidana pemilu tidak lagi diatur menjadi pidana pemilu. Karena di soal efektivitasnya, kemudian juga soal efek daya cegahnya, efek jerahnya, dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin kita bisa diskusikan. Nah, tadi juga ada dari Mas Pur ya, bentuk ketentuan pidana yang dapat diselesaikan administrasi saja. Nah, salah satunya, Mas Pur, misalnya ketentuan-ketentuan pidana yang menyasar teman-teman penyelenggara ad hoc ketika mereka misalnya tidak memberikan salinan hasil penghitungan suara kepada saksi, kepada pengawas, dan lain sebagainya. Itu kan ada beberapa ketentuan-ketentuan pidana yang kemudian diberikan kepada teman-teman penyelenggara ad hoc yang misalnya berkaitan dengan pemberian dokumen, keterlambatan pemberian dokumen, keterlambatan mengumumkan, dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya adalah beberapa bagian ketentuan yang bisa dipikirkan untuk tidak diberikan sanksi pidana lagi. Satu, kenapa? Itu adalah perbuatan yang bisa langsung dikoreksi oleh penyelenggara di atasnya. Dan ada banyak aspek, ada banyak piranti hukum yang kemudian membuat tindakan itu bisa langsung dikoreksi. Ada pengawas juga di saat yang bersamaan, kemudian juga ada penyelenggara di atasnya yang itu bisa langsung melakukan koreksi. Dan yang ketiga, perlu juga dipertimbangkan menjatuhkan sanksi pidana kepada penyelenggara ad hoc, apakah itu tidak bertentangan dengan upaya untuk kemudian menarik partisipasi publik untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
bahwa ada persoalan beberapa penyelenggara ad hoc yang tidak memenuhi syarat, kemudian integritasnya bermasalah, kemudian mereka justru terlibat dalam tim pemenangan, itu iya mungkin. Mungkin saja ada, iya. Tapi tentu ini menjadi bagian yang penting untuk diperhitungkan dalam memberikan ancaman sanksi pidana kepada yang bersangkutan. Apa yang ingin didapat dari pemberian sanksi pidana kepada mereka? Kan itu pertanyaannya. Atau kalau ingin memenjarakan mereka, ya untuk apa orang seperti itu dipenjarakan? Dan selain prosesnya lama, biayanya juga besar, termasuk juga kalau kita masuk ke diskusi soal over capacity lapas dan lain sebagainya. Justru yang penting adalah bagaimana kemudian tindakan-tindakan yang berpotensi merusak atau kemudian memanipulasi suara itu bisa diselamatkan secara cepat. Kan kita sudah ada instrumen, bahkan pengawas TPS sudah sampai uh, level pengawas sudah sampai di tingkat TPS sekarang. Makanya ini menjadi penting untuk kita pikirkan bagaimana kemudian mengurangi sanksi-sanksi pidana. Penanganan pelanggaran dari Pak Muhammad Mahmudi ini. Penanganan pelanggaran pidana pemilu selalu menjadi persoalan manakala kemandirian lembaga penegak hukum masih bergantung satu institusi dengan institusi yang lain. Ya, ini memang menjadi salah satu tantangan ya. Saya tidak tahu apakah maksud Pak Mahmudi ini berkaitan dengan adanya eksistensi sentra Gakumdu yang kemudian itu menjadi salah satu semacam saringan awal sekaligus menjadi tantangan awal baik bagi teman-teman pengawas pemilu sendiri maupun bagi masyarakat maupun bagi peserta pemilu untuk kemudian mendorong agar perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu itu untuk bisa diproses secara baik. Nah, karena kalau kemudian setiap peristiwa yang diduga sebagai pidana pemilu tidak disepakati oleh sentra Gakumdu untuk diteruskan kepada kepolisian, itu biasanya kan prosesnya berhenti. Nah, pengalaman selama ini yang menjadi sasaran atau yang menjadi pihak yang paling disalahkan kenapa pidana pemilunya tidak berjalan kan lembaga pengawas pemilu. Dan seringkali teman-teman pengawas pemilu menyampaikan informasi dan itu di banyak pertemuan saya rasa justru yang menjadi tantangan itu sebetulnya meyakinkan kepolisian, meyakinkan jaksa. Kalau pengawasnya mau jalan, sementara polisinya jaksanya tidak mau, ya percuma saja. Tapi kemudian keputusan untuk menetapkan penghentian pemeriksaan, penghentian pengusutan itu kan keputusan di pengawas pemilu. Akhirnya pengawas pemilu yang jadi dipersalahkan. Nah, hal-hal ini juga menjadi bagian yang penting untuk dipikirkan untuk menata penanganan tindak pidana pemilu. Lembaga mana yang sebetulnya punya otoritas, punya kewenangan, dan bisa dimintai pertanggungjawaban terkait dengan penanganan pidana pemilu. Kalau misalnya sekarang penanganan pidana pemilu itu ada domain utamanya di lembaga Bawaslu, karena Sekretariat Sentra Gakumdu itu juga jadi tanggung jawab dan berada di bawah lembaga Bawaslu, kita mesti lihat ada kewenangan-kewenangan dan upaya-upaya yang sangat penting yang mesti dimiliki oleh sebuah lembaga untuk mengungkap tindak pidana pemilu. Contoh sederhana misalnya, kalau ada satu peristiwa dugaan tindak pidana pemilu yang kemudian itu membutuhkan upaya paksa, membutuhkan upaya investigasi untuk mencari bukti, membutuhkan upaya-upaya lain untuk membuat terang sebuah peristiwa itu sebagai sebuah tindak pidana. Apakah pengawas pemilu punya kewenangan untuk melakukan itu? Apakah pengawas pemilu punya sumber daya untuk melakukan itu? Saya yakin kita bisa menjawab, tentu saja tidak. Nah, apakah kemudian pengawas pemilu bisa meminta bantuan kepolisian atau apakah kepolisian yang ada di sentra Gakumdu bisa serta-merta berinisiatif untuk melakukan upaya-upaya paksa untuk mencari alat bukti membuat terang sebuah peristiwa yang diduga sebagai pidana pemilu. Saya juga tidak tahu. Nanti teman-teman Bawaslu yang punya pengalaman dalam penanganan pidana pemilu mungkin bisa cerita soal ini. Karena dalam bayangan kita, keberadaan sentra Gakumdu kan idealnya untuk mempermudah dan mempercepat proses penanganan pidana pemilu. Nah, untuk mempercepat itu kan butuh akselerasi upaya yang mestinya harus dilakukan.
baik itu mencari alat bukti, memanggil saksi, memanggil terlapor, dan memanggil orang-orang yang mesti dimintai keterangan untuk semakin membuat terang peristiwa yang diduga sebagai pidana pemilu. Nah, sejauh mana itu bisa dilakukan, sejauh mana itu kemudian menjadi hambatan selama ini, saya kira teman-teman di Bawaslu yang kemudian sudah punya pengalaman di Sentra Gakumdu mungkin bisa cerita dan sharing lebih banyak. Sebelum itu saya kasih kesempatan dulu ke Mas Usep untuk mengomentari terkait dengan money politik tadi, Mas. Apakah baiknya hanya tetap diberikan sanksi pidana dengan konsekuensi ya sanksinya lebih banyak kepada percobaan, kepada hukuman yang relatif ringan dan lain sebagainya, atau ada alternatif lain bagi sanksi politik uang sehingga itu bisa memberikan daya cegah dan efek jera. Termasuk juga nyambung dengan tadi pertanyaan Mas Pur ya, mana yang kira-kira bisa digeser dari awalnya pidana pemilu menjadi pelanggaran administrasi. Apakah politik uang memungkinkan untuk itu, Mas Yusef? Silakan, Mas. Ya, pembahasan yang udah Fadli tekankan ini saya kaitkan dengan pertanyaannya Pak Damang yang bunyinya, yang mana sih dalam undang-undang pemilu itu jenis tindak pidana pemilu yang kategorinya bisa mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu gitu. Ini seringkali jawabannya salah satunya adalah politik uang gitu. Apakah benar seperti itu? Kayaknya sih Pak Damang mau menekankan ke sana. Makanya penting Pak Damang atau teman-teman Ibu Bapak bisa berpartisipasi dalam membahas pidana pemilu hari ini gitu. Terus pertanyaan yang kedua dari Pak Damang yaitu apakah tindak pidana pemilu rasional nggak sih tadi ya? Bunyinya tadi yang pertama itu ada nggak sih bentuk pidana yang mempengaruhi hasil suara gitu. Kedua, rasional nggak sih itu politik uang selalu divonis hanya dengan pidana penjara bersyarat atau percobaan? Ini kan sebuah pertanyaan dari kegelisahan uh, realitas ya yang terjadi berkaitan sama hukum yang tersedia di pemilu kita, lalu penegakan hukum yang tidak tercermin dari hukum yang sudah dituliskan itu gitu. Nah sebetulnya kegelisahan kita itu mengenai politik uang di dalam pemilu lalu ditempatkan sebagai pidana pemilu ini sudah kegambar uh, pelik gitu di kelas kita sebelumnya khususnya di kode etik kepemiluan gitu. Karena di dalam pertanyaan atau respon Ibu Bapak juga itu terhubung sama referensi yang saya baca dan sebutkan di dalam materi pembahasan kelas virtual perludem ini gitu, yaitu ada beberapa negara yang menyadari kompleksitas politik uang dan sulitnya penegakan hukum saat dia ditempatkan sebagai pidana pemilu gitu. Maka beberapa negara menyiasatinya dengan mempertemukan semua peserta pemilu lalu membentuk kode etik politik uang gitu. Jadi perihal tentang pemberian uang atau barang dari peserta pemilu kepada pemilih, bentuk aturannya, kode etiknya itu sesuai dengan apa yang disepakati oleh peserta pemilu. Jadi ketika peserta pemilu itu melakukan politik uang dan itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan disepakati dari kode etik yang dibentuk oleh peserta pemilu, biar kemudian itu jadi gambaran hipokritnya peserta pemilu yang kemudian menarik untuk jadi bahan kampanye atau sosialisasi pendidikan pemilih di konteks tahapan kampanye pemilu gitu yang jadi pelajaran pemilih untuk menentukan pilihannya di hari pemungutan suara gitu. Jadi itu tadi. Nah, juga keadaan ini pun makin pelik saat kita merujuk pada hasil-hasil survei yang menggambarkan begitu beragamnya pemilih memaknai politik uang gitu, sehingga cenderung ada kemungkinan kita menyediakan ruang untuk menempatkan jangan-jangan politik uang ini soal etik bukan soal kejahatan gitu. Ini jangan-jangan apa punya karakter tersendiri gitu sebuah tindakan ini gitu. Uh, Sebenarnya sih dalam derajat hukuman dalam artian penjara dan denda, uh,
undang-undang pemilu itu sebenarnya udah jomplang sih menetapkan hukuman politik uang dengan korupsi politik gitu. Korupsi politik itu kan saat di mana uang negara, fasilitas negara, dan jabatan negara digunakan untuk pemenangan atau perolehan suara gitu di dalam pemilu. Nah itu udah jomplang banget sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi, politik uang yang nilainya di luar dari batasan yang ditetapkan KPU berapapun itu, sanksinya serem banget, di penjara sama denda yang besar gitu, penjara 2 tahun kalau nggak salah ya, dua tahun. Kalau yang korupsi politik itu 6 tahun kalau nggak salah. Jadi ada sepertiganya gitu. Nah, tapi apa iya bentuk tindakan ini tuh pas gitu untuk kemudian disamakan sebagai perusakan pemilu, sebagai kejahatan pemilu yang dihukumnya penjara dan denda. Ya begitu sih. Mungkin Pak Damang bisa memastikan maksud dari pertanyaannya itu kemana gitu, dan Ibu Bapak di sini juga bisa nimbrung untuk menjawab pertanyaan atau kegelisahan kita pada siang ini. Begitu udah. Ya, makasih Mas Usep. Saya berikan kesempatan ke Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa memberikan pendapat, sharing, atau kemudian memperkaya diskusi kita pada hari ini, khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu. Saya persilakan yang mau bicara langsung, silakan Mas Pur, ada Pak Damang, ada Pak Farhan juga, ada Mas Wahyu saya lihat di sini, ada Uni Betty juga, dan Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Saya persilakan kalau ingin memberikan respon dan pertanyaan. Tapi mungkin menarik ya, ke Mas Pur dulu mungkin kalau boleh Mas. Apakah pengalaman teman-teman pengawas pemilu di Sentra Gakumdu dalam mengelola Sentra Gakumdu begitu ya, apakah pernah terjadi upaya dari kepolisian atau unsur polisi yang ada di Sentra Gakumdu untuk kemudian melakukan upaya-upaya paksa, upaya-upaya penyelidikan untuk membuat terang dari sebuah dugaan pidana pemilu yang bisa itu ditemukan oleh Bawaslu maupun itu berdasarkan laporan dari masyarakat, peserta pemilu atau pemantau. Boleh di-share, Mas Pur, yang hari ini pakai baju merah? Siap. Jangan senyum-senyum, Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Fadli sama Kang Usep. Ini sebenarnya bentuk pengalihan dari ketakutan udah Fadli sama Kang Usep sama Pak Damang sebenarnya. Jadi dialihkan ke saya yang agak lebih besar ini kan. Oh enggak, kita nggak pernah takut, Mas Pur. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari efektivitas maka kita lihat dari angkanya saja. Bawaslu RI kalau saya tidak salah pernah melakukan tabulasi terhadap berapa perkara yang masuk di pembahasan pertama, berapa perkara yang masuk di pembahasan kedua, dan berapa perkara yang masuk di pembahasan ketiga. Itu sih. Jadi memang pembahasan pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi saringan yang cukup ketat seperti dipaparkan oleh jajaran kami di mana tadi ini, di Madiun, Mas Akhorin, terkait dengan penanganan pidananya. Tapi kalau saya pada posisi yang begini, udah Fadli dan Kang Usep, kita kan memang, terutama teman-teman yang punya background hukum, sepakat bahwa pidana, administrasi, dan etik itu kan punya dimensinya masing-masing. Administrasi itu terkait dengan tahap, kalau diskusi dengan Pak Damang misalkan terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang bisa jadi kita juga nggak tahu bedanya apa antara tata cara, prosedur, dan mekanisme. Itu terkait dengan administrasi. Prosedur, apa prosedurnya? Perbaikan terhadap pemilunya. Yang kedua adalah terkait dengan etik. Etik itu adalah terkait dengan status kita atau status kita sebagai penyelenggara pemilu. Itu. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan yang sifatnya administrasi ataupun pidana, maka dia ketika dia berstatus sebagai penyelenggara, maka etik itu tidak bisa dilepaskan.
Nah, demikian pula terkait dengan pidana. Pidana punya satu karakteristik yang kalau didiskusikan yang dipaparkan oleh Uda Fadli tadi kan diharapkan memiliki efek jerah. Atau misalkan Kang Usep yang dia bilang serem banget kalau hukumannya seperti itu. Tapi itu memang karakter dari pidana. Kalau bahasanya di electoral justice-nya IDEA itu yang punitif gitu kan, yang dia punya efek jerah. Jadi memang Penghukuman ya. iya, memang sifatnya penghukuman sehingga mohon maaf Uda Fadli, sesuatu itu dinyatakan sebagai pidana manakala memang memenuhi unsur sebagai ketentuan pidana. Dia ada perbuatannya, kemudian dia ada ancaman sanksi pidananya, selesai masalah. Sehingga karena realita di lapangan tidak diberikannya form itu menjadi bagian dari transaksi jual beli di bawah. Ada harganya gitu kan. Itu kalau teman-teman, bukan begitu Pak Wahyu yang lagi makan kacang. Itu kalau teman-teman turun ke bawah itu akan jadi realita yang akan sangat nyata terutama pada saat pileg. Nah, Pak Damang, mohon ngapunten kita diskusi ya Pak Damang ya. Kalau putusan bebas langsung kasasi saja Pak Damang. Terus kemudian apakah tindak pidana pemilu kita saat ini masih membagi coraknya antara kejahatan dan pelanggaran? Tampaknya tidak. Karena saya juga tidak bisa membedakan mana yang kejahatan, mana yang pelanggaran. Beda ketika kita masih belajar hukum pidana 4 SKS di bangku kuliah. Rasional nggak sih politik uang selalu divonis hanya dengan percobaan? Percayalah, insya Allah enggak. Tapi saya pada posisi yang berevolusi Pak Damang. Contoh misalnya ketika pemilu 2019 kemarin, kami di Jawa Timur berhasil memecahkan telur hukuman percobaan tersebut. Jadi di Mojokerto ada ini bukan politik uang, tapi kepala desa yang berpihak terhadap salah satu pasangan calon yang akhirnya diputus tidak dengan percobaan. Dan itu menjadi pertama di Indonesia terkait dengan vonis yang bukan percobaan. Kemudian saya sih berharap ada yang pra-peradilan, cuma saya tidak begitu bisa menjawab siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pra-peradilan terkait dengan pidana pemilu yang dihentikan penanganannya oleh bukan polisi atau jaksa, tapi bahkan oleh Gakumdu, karena itu kan ada pembahasan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian paling ini Mas Pur, inisiatif dari kepolisian yang ada di sentra Gakumdu untuk melakukan upaya-upaya penyelidikan yang jauh lebih aktif gitu, gimana Mas pengalamannya Mas? Di beberapa tempat memang inisiatif itu bisa dilihat udah. Jadi kami sangat terbantu dengan misalkan akses ke CCTV misalkan, atau proses pengejaran. Itu ada di beberapa kabupaten kota yang sampai melakukan pengejaran walaupun pakai mobil Avanza ya, tapi dibantu oleh polisi. Jadi atau misalkan kemarin kami barusan rapat dengan Gakumdu, kemudian teman-teman dari Gakumdu dengan sangat senang hati membantu untuk proses lapor. Mas Wahyu tolong jangan ditelepon dulu Mas Wahyu. Ini Mas Wahyu mainannya japrian semut terus ini, bahaya ini. Jadi kayak misalkan proses lapor yang kita selalu menduga itu akan makan waktu tidak berujung, tapi ternyata bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 7 hari. Jadi di situ sih ada beberapa inisiatif-inisiatif yang menurut kami memang cukup membantu, walaupun bisa jadi itu adalah susu di tengah-tengah nila. Mungkin begitu, Uda Fadli. Oke. Artinya ada ya upaya-upaya kolaborasi dengan kepolisian itu, tapi atas permintaan dari teman-teman pengawas pemilu berarti Mas ya? Nah, udah ini susahnya kalau udah tanya sama orang Jawa. Orang Jawa itu biar kecelakaan hilang semua tangan dan kaki, selalu ngomongnya untung. Jadi kami orang Jawa itu bukan bersikap narsis ya, cuma kami di orang Jawa itu selalu mencoba untuk melihat positifnya senegatif-negatifnya. Jadi orang kita kecelakaan masih hidup aja, alhamdulillah masih hidup, padahal sudah nggak punya tangan, nggak punya kaki, bahkan bisa jadi udah koma gitu kan. Jadi salah tanya kalau tanya ke orang Jawa udah. Apa sih Mas Pur kalau tinggal jawab ada atau enggak? Enggak, beneran itu realitas budaya. Oke, makasih Mas Pur.
terakhir udah, mohon Oh maaf, iya, silakan. saya menjawab ini senior-senior semua, ini ada Bu Deti sama Bang Farhan yang lagi megangin kepala. Jadi mohon maaf kalau di yang yang menarik di pengawas pemilu sekarang untuk Pilkada 2020 ini adalah ada surat dari Bawaslu RI yang secara tegas mencantumkan timeline. Jadi bukan hanya teman-teman KPU yang punya tahapan program dan jadwal, jadi kami di Bawaslu juga diberikan tahapan program dan jadwal. Salah satunya adalah terkait dengan pencegahan. Jadi ada salah satu kegiatan yang kami harus lakukan di pengawas pemilu untuk mengirimkan surat kepada para stakeholder yang terkait dengan isi hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi apa namanya, ini menjawab stigma lembaga kami yang dulu nyegat di perempatan. Kalau ngelewat lampu merah semprit gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi dari awal kami sudah mencoba untuk mengingatkan teman-teman ini loh apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi begitu, udah sedikit tambahan untuk Bu Deti sama Pak Bang Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Pur sharing pengalamannya dalam penanganan pidana pemilu, khususnya tata kelola di sentra Gakumdu. Nah, ada lagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin menyampaikan respon dan tanggapan. Saya juga bacakan ya, ada beberapa lagi chat yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya coba bacakan. Cukup banyak ini. Ada dari Bu Deti, apakah Gakumdu masih layak ada jika sudah ada pelanggaran administrasi dan pidana? Nah, ini diskursus spesifik soal eksistensi lembaga Gakumdu. Kemudian dari Pak Akhorin ya, pengalaman kami dalam penanganan tindak pidana pemilu pada pemilu kemarin, dari 4 dugaan tindak pidana pemilu hanya 1 yang sampai putusan. Memang dinamika yang terjadi rata-rata mentok di sentra Gakumdu, khususnya di pembahasan kedua. Nah, jadi ada pembahasan pertama, pembahasan kedua, dan pembahasan ketiga gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang pernah menjalani pengalaman ini juga bisa sharing dan cerita ke kita semua. Kemudian Pak Abdul Salam, sentra Gakumdu terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam Perbawaslu tentang sentra Gakumdu, jelas diatur bahwa polisi dan jaksa yang bertugas di sentra Gakumdu harus dibebas tugaskan sementara dari tupoksinya pada instansi masing-masing. Faktanya, hampir tidak ada polisi, jaksa yang bebas tugas dari tugas pokok dari instansi yang bersangkutan. Saya khawatir semua putusan sentra Gakumdu dinyatakan batal demi hukum bila kondisinya seperti ini. Nah, ini mohon pencerahannya. Nah, ini memang menarik nih. Termasuk juga tidak hanya polisi dan jaksa yang dipesankan atau diminta oleh undang-undang untuk dibebas tugaskan selama dia bertugas sebagai polisi dan jaksa di sentra Gakumdu. Hakim di pengadilan negeri itu kan juga diminta dibebas tugaskan dari penanganan perkara-perkara lain selama dia ditunjuk menjadi hakim yang akan menangani pidana-pidana pemilu. Tapi ini kan problemnya kita berada dalam situasi yang dilematis sebetulnya Pak Abdul dan teman-teman semua. Ada keterbatasan jumlah aparat kepolisian dan kejaksaan termasuk juga hakim ya di satu daerah untuk kemudian menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya. Ketika tugas itu juga ditambahkan dengan penanganan pidana pemilu, pada akhirnya sulit kemudian akhirnya mereka bisa betul-betul bebas dari tugas pokok mereka dari instansi yang bersangkutan. Termasuk juga ketika momen penanganan pidana pemilu itu sendiri. Jadi memang keterbatasan jumlah, distribusi sumber daya manusia penegak hukum yang mungkin belum merata ya di semua wilayah di Indonesia dengan cakupan paling bisa kita hitung dengan mudah itu kan paling tidak sampai level kabupaten ya, level kabupaten atau kota. Kalau kepolisian bisa sampai kecamatan. Nah, kesebarannya masih belum merata, jumlahnya juga masih belum sesuai dengan
rasio jumlah penduduk ini yang kemudian jadi persoalan. Nah, itu ada lagi respon dari Bu Dian, bagaimana bila aparat keamanan atau Gakumdu berpihak? Nah, ini kan tentu ada persoalan pelanggaran etik, ada persoalan pelanggaran disiplin yang bisa diproses kepada yang bersangkutan. Tapi kan yang jadi tantangan selama ini menunjukkan keberpihakan itu kan juga menjadi salah satu persoalan dan problem. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak Damang, apakah memungkinkan pra-peradilan ya dan lain sebagainya terkait dengan upaya-upaya dalam penanganan pidana pemilu. Sudah bergabung Mbak Titi di forum diskusi kita hari ini. Mbak Titi, silakan Mbak. Jika ada yang ingin direspon dan ditambahkan dari materi dan sesi pada hari ini, termasuk juga respon terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman peserta KVP hari ini, dan tadi respon juga lumayan banyak yang disampaikan melalui teks atau chat di forum kita ini. Silakan Mbak Titi. Titi sudah ada kan ya? Nah, ini sudah ada Mbak Titi. Mungkin belum bisa bergabung nih kayaknya. Mas Yusef, ada yang ingin ditambahkan? Saya ini soal Gakumdu ya. Ini salah satu pengalaman untuk jadi pelajaran terhadap sebuah permasalahan kepemiluan atau bidang lain gitu. Ketika sebuah kelembagaan utama negara tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya berkaitan sama perlindungan dan pelayanan hak warga negara, itu penyiasatannya bukan memperbaiki kelembagaan atau mengoptimalkan fungsi kelembagaan bersangkutan, tapi malah kemudian menambah kelembagaan baru, menyertakan sub kelembagaan lainnya. Dalam hal ini adalah Gakumdu mengenai tindak pidana pemilu yang harusnya itu yang default atau pada dasarnya itu sebenarnya ranah kepolisian untuk melakukan penindakannya, tapi karena kompleksitas pemilu sepertinya, atau mungkin pengalaman atau penilaian terhadap kelembagaan kepolisian yang tidak sesuai ekspektasi karena punya trauma sejarah atau jejak rekam buruk di dalam penanganan pidana, akhirnya malah kelembagaan utama ini nggak baik-baik, terus pembentukan lembaga baru dan menyertakan unitnya ini juga tidak baik menjalankan fungsi yang seharusnya dijalankan kelembagaan utama itu, dalam hal ini kepolisian gitu. Saya punya sedikit tambahan mengomentari Gakumdu dengan paradigma itu sih, gitu. Jadi alih-alih kita mendapat rumusan undang-undang dengan penindakan hukum yang tepat di dalam pelanggaran pidana pemilu melalui kepolisian, kita malah dapat lembaga baru menyertakan unitnya yang itu punya kewenangan dalam memeriksa laporan tindak pidana, tapi malah tidak sesuai harapan sebagaimana unit dari lembaga di luar kepolisian ini dibentuk gitu. Biayanya tambah, kompleksitasnya nambah, tapi malah tidak menjawab kebutuhan atau keinginan dari peserta dan pemilih mengenai penegakan hukum pidana pemilu. Izin udah sama Kang Asep, itu ada Mas Akhorin dari Madiun, mungkin dia bisa sharing pengalaman lapangannya dia bergabung Duria. Ya silakan, temennya Pak Pur. Ibu Pak Khorin ya Pak? Iya. Ya Pak Khorin. Mohon izin Mas Yusef, Mas Fadli, dan juga ini Mas Pur nih pimpinan saya ini. Pengalaman kami memang di pemilu 2019 kemarin memang ada, sesuai yang saya sampaikan di chat tadi, ada
4 dugaan pelanggaran pemilu yang baik kami temukan maupun dari laporan dari masyarakat seperti itu. Akan tetapi yang bisa sampai ke putusan itu hanya satu, yaitu terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu kepala desa yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, pengalaman yang terjadi kemarin memang karena ini sifatnya temuan sehingga kita melakukan beberapa mekanisme yang kalau di Perbawaslu Sentra Gakumdu itu ada beberapa pembahasan, mulai pembahasan pertama sampai pembahasan keempat seperti itu. Untuk ya di pembahasan pertama itu kita menentukan apakah ini bersama Gakumdu tentunya apakah dugaan pelanggaran ini memenuhi syarat material dan formil, kemudian dugaan pasalnya itu apa, seperti itu. Nah, dalam prosesnya ini biasanya rata-rata di sentra Gakumdu itu semua sepakat, jadi baik dari kejaksaan maupun kepolisian, pengalaman kami rata-rata menyepakati karena itu hanya terkait dengan syarat formil dan materialnya seperti itu. Kemudian dari pembahasan kedua sampai sebelum pembahasan, dari pembahasan pertama sebelum sampai pembahasan kedua itu ada proses kajian, ada proses klarifikasi, dan juga ada proses lidik. Nah, ini yang kemudian dalam proses lidik ini yang kemudian memang ada peran kepolisian sebenarnya yang paling besar, akan tetapi memang kadang tidak berjalan dinamis seperti yang kita harapkan. Sehingga proses lidik ini kadang ada beberapa misalkan seperti saksi-saksi yang tidak hadir, atau kemudian ada kendala seperti terduga yang kemudian tidak hadir. Nah, ini yang kemudian tidak berjalan maksimalnya di situ. Terus setelah proses lidik ini berjalan, seperti ada proses klarifikasi dan kajian tadi, kemudian ada pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini dengan sentra Gakumdu, baik kami Bawaslu, kemudian kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, di pembahasan kedua ini menentukan apakah ini masuk kategori tindak pidana pemilu atau tidak. Di sini kemudian memang yang sering perdebatannya di sini, dan hampir beberapa kasus yang dialami teman-teman mentoknya mesti di pembahasan kedua. Bahkan pengalaman di kota kabupaten yang lain itu pakai jurus pokoknya ya, pokoknya ini tidak masuk lah, ini yang repot itu. Nah, kalau pengalaman kami di Madiun kemarin, karena memang Madiun ini karakter masyarakatnya itu Jawa seperti itu, nah sehingga kami di Bawaslu itu juga mengundang, khusus juga mengundang Mas Pur dari Bawaslu Provinsi dan juga mengundang Polda seperti itu. Nah, sehingga ketika kepolisian Polres Madiun didatangi Polda itu mau tidak mau akhirnya mereka sepakat ya. Ini pengalaman saja ya. Sehingga di pembahasan kedua ini kemudian bisa berlanjut ke proses penerusan ke kepolisian. Nah, dari proses penerusan kepolisian ini kemudian terjadi proses sidik, jadi penyidikan dari kepolisian. Setelah proses penyidikan terus kemudian berlanjut ada pembahasan ketiga. Jadi dari pembahasan ketiga apakah dari proses sidik polisi ini masih lanjut ke kejaksaan atau tidak, seperti itu. Setelah ini sepakat di pembahasan ketiga, maka lanjut ke jaksa, kemudian dari jaksa penerusan ke pengadilan negeri. Kemudian proses sidang seperti itu. Nah, pasca sidang ini kan hakim akan memutuskan apakah divonis bebas, divonis kurungan atau percobaan atau dan lain sebagainya seperti itu. Pengalaman kami di Madiun kemarin, vonisnya untuk kepala desa itu hukuman 2 bulan penjara dan denda sekitar 4 juta rupiah pengalaman kemarin. Nah, dari proses keputusan di hakim ini, kemudian di sentra Gakumdu masih ada pembahasan keempat. Nah, di pembahasan keempat ini apakah sentra Gakumdu akan mengajukan banding atau tidak? Apakah juga terdakwa mau mengajukan banding atau tidak? Jadi kalau misalkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Damang, kalau misalkan ternyata terdakwa divonis bebas dan sentra Gakumdu juga ingin banding, maka di pembahasan keempat forumnya seperti itu. Kebetulan untuk di kami kemarin dari sentra Gakumdu tidak melakukan banding karena sudah divonis 2 bulan, akan tetapi terdakwa yang banding sampai ke PT. Kemudian dari PT akhirnya putusannya percobaan, jadi percobaan selama 5 bulan seperti itu. Nah, memang kendala-kendalanya itu di situ, jadi memang kadang tidak sinkronnya antara Bawaslu, polisi dan juga kejaksaan. Akan tetapi mungkin ada pendekatan lain di luar pendekatan
politis, sehingga kalau kita akrab dengan mereka itu justru lebih maksimal. Itu menurut kami seperti itu. Mungkin sharing pengalamannya seperti itu, nanti mungkin kurang lebihnya juga bisa ditambahi oleh Mas Purnomo karena kemarin juga ikut dalam proses pendampingan di kami. Jadi terima kasih udah Fadli dan juga Bang Usep. Terima kasih Pak Khorin. Pak Khorin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau memberikan respon terkait dengan tema diskusi kita pada hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bang. Ini apa sekedar nimbrung ini untuk mudah-mudahan ada respon juga nanti dari Bang Usep dan Bang Fadli ini. Ya, silakan Kalau Pak Farhan. saya melihat-lihat atau membaca bahwa sejumlah jurnal dan artikel itu dan melihat bahwa dari 70 pasal pidana di Undang-Undang Nomor 7 itu kan justru banyak lebih menyasar ke penyelenggara Bang ya. Nah, akhirnya dengan sampai 70 pasal pidana yang ke penyelenggara itu, ya, mau tidak mau ruang gerak itu agak terbatas dalam artian dalam hal-hal tertentu, misalnya selalu dilingkupi kekhawatiran dalam mengambil keputusan dan hal-hal teknis yang akan dilakukan di lapangan. Mungkin bisa dikaji, mungkin Bang Usep dan Bang Fadli pernah atau bisa mengkaji terkait dan misalnya kasus di KPU Kota Palembang tempo hari yang akhirnya dipidana ya karena bermula dari adanya beberapa TPS yang tidak bisa diulang dan dipidana menghilangkan hak pilih kan, kalau nggak salah dari beberapa TPS itu ya, pokoknya kasusnya seperti itu. Padahal kalau saya lihat kronologisnya itu kan berangkat dari rekomendasi Bawaslu, kemudian tidak dilaporkan sejak awal menurut pembelaan KPU Palembang saat itu. Mudah-mudahan bisa dicerahkan dengan contoh kasus seperti itu. Yang lain lagi misalnya bagaimana sih sebenarnya pelanggaran pidana pemilu di luar negeri itu Bang Usep dengan Bang Fadli kan dalam beberapa kelas kita selama ini kan berusaha untuk studi komparatif terhadap penyelenggaraan pemilu di luar negeri, misalnya di berbagai negara, bagaimana sebenarnya penerapannya itu, apakah seribet ini ya, apakah Gakumdu dulu kemudian ke sini, kemudian kan habis waktunya ke sana, urusan terlalu panjang birokrasinya. Saya mau mendengar itu juga, bagaimana misalnya Bang Usep sudah pernah mengkaji misalnya di luar negeri bagaimana penerapannya. Soal politik uang dalam pengalaman, kebetulan saya bukan sarjana hukum tapi lebih 10 tahun di media, jadi dalam pengalaman liputan saya itu memang banyak menemukan soal yang menarik ini, soal pidana politik uang memang yang itu dia dicium baunya tapi memang tidak bisa ditangkap itu karena kayak kentut begitu, mohon maaf ya. Nah, waktu saya sebelum di KPU jadi di kampus, tugas final mahasiswa saya itu adalah tinggal di desa yang menyelenggarakan pilkades. Nah, hal-hal seperti itu juga terjadi dan hampir tidak bisa dicegah, mulai dari pilkades, pileg dan seterusnya. Ini makanya saya setuju kalau tadi ada ide mengatakan bahwa ini pidananya politik uang memang susah ditegakkan, lebih baik menjadi sanksi administratif saja supaya lebih komprehensif dan lebih jelas penyelesaiannya. Saya kira itu tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa direspon tadi. Bagaimana penasaran juga bagaimana pelanggaran pidana pemilu di luar negeri itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Usep, ada yang mau direspon setelah tadi sempat menyinggung awalnya kajian Prof. Topo kan yang melakukan studi komparasi dengan beberapa negara terkait dengan pidana pemilu. Silakan Mas Usep. Iya, dari buku International Idea sih dia menekankan bahwa secara umum lebih banyak negara yang menempatkan pidana pemilu itu masuk dalam pidana umum. Jadi tidak ada pidana khusus kepemiluan secara umum. Nah, tapi ada negara-negara lain yang memang berdasarkan pengalamannya
dalam kepemiluan itu punya kasus-kasus sendiri sehingga menempatkan bentuk-bentuk pelanggaran tertentu di dalam pemilu sebagai pidana pemilu yang ketentuannya ada di dalam undang-undang pemilu khusus gitu. Nah, negara-negara yang dirujuk sehingga kemudian dihasilkan kesimpulan dan pengingatan bahwa misalnya di Kosovo itu pidana pemilu tertentu disikapi dengan ketentuan dengan yang menyertakan sanksi atau hukuman yang sangat ringan gitu. Hukumannya adalah ya boleh deh kamu saat ini melanggar pidana pemilu, tapi nanti kalau dihukumnya kalau pidana pemilu berikutnya gitu. Nah, justru aturan seperti ini malah mendorong atau memberikan insentif peserta pemilu melakukan banyak pelanggaran gitu. Lalu kemudian di Filipina justru pengalamannya pidana pemilu itu disertakan sanksi yang amat berat gitu. Malah dampaknya adalah penegakan hukum pidananya nggak berjalan karena takut. Selain rumit dan membutuhkan banyak biaya, juga takut itu ditegakkan karena ya berat sanksinya, penjara, denda yang amat mahal gitu. Lalu kalau di Meksiko juga menyertakan hukum acara, ketentuan khusus pidana pemilu, jadi bentuk-bentuknya dipetakan dan sanksinya juga dipetakan tersendiri dibanding pidana umum. Misalnya pemalsuan di dalam pidana umum dengan pemalsuan di dalam pemilu itu berbeda, sehingga ada pidana pemalsuan di dalam pemilu. Lalu tindak lanjutnya menyertakan jaksa penuntut yang khusus memahami kepemiluan gitu. Jadi yang perlu disadari, apakah ada kebutuhan dalam pelanggaran pidana di pemilu itu perlu ditangani oleh aktor-aktor pengadilan yang khusus memahami kepemiluan. Misalnya di dalam penyidikan kepolisian yang pintar kepemiluan, jaksa yang pintar kepemiluan, dan hakim yang pintar kepemiluan gitu. Nah, di studinya Meksiko kita dapat info itu bahwa penanganannya harus menyertakan aktor-aktor pengadilan dan penyidikan yang memahami kepemiluan gitu sih. Nah, tinggal Indonesia berdasarkan studi komparasi ini menyertakan pengalaman sebelum dan pasca reformasi, mau nyikapin apa nih di undang-undang pemilu berikutnya yang buat di 2024 itu, Pak Farhan. Gitu. Kalau misalnya ditanya saya cenderung yang mana, kok saya makin kesini kok makin, terutama kemarin ya setelah ada penekanan dari Prof. Topo, meskipun mungkin nggak sama sikapnya dengan saya, tapi gara-gara penjelasannya Prof. Topo, saya jadi cari-cari, ternyata lebih banyak negara yang nggak menempatkan pelanggaran pidana pemilu itu sebagai pidana khusus, tapi pidana umum gitu. Nah, saya belakangan cenderung lebih memilih yang nggak ada tuh pidana khusus pemilu, ya ada pidana umum yang dilakukan di konteks pemilu aja gitu. Itu sih, Pak. Thank you Bang. Terima kasih. Terima kasih Kak Usep, Pak Farhan tadi, terima kasih responnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tambahan dan respon terhadap pidana pemilu? Ada Mas Yos juga, saya lihat nih Mas Yos, dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, silakan. Kalau izin udah Wadis sebentar. Sedikit. Oh iya, silakan Kak Pur. Alhamdulillah dipanggil Kak. Jadi menambahkan terkait dengan pengaturan pidana yang dipaparkan oleh Bang Farhan tadi, Bang Farhan percaya atau tidak, karena undang-undang kita itu sifatnya kompilasi, jadi ketentuan pidana yang ada di dalam masing-masing undang-undang itu pun dijadikan satu. Ketentuan pidana yang ada di dalam masing-masing undang-undang itu pun dijadikan satu. Saya ingin ngambil contoh misalkan di pilkada ini ya, bila tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, bagi teman-teman penyelenggara yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi,
terhadap dukungan calon perseorangan, itu pasalnya ada dua, Bang Farhan. Yang pertama itu 185B, yang kedua itu 186 ayat 2. Jadi ini bahkan pasalnya itu atas, siap. Ya itu, Bang. Jadi ini pasal atas bawah ngatur hal yang sama. Nah, itu salah satu kerancuan yang ada di dalam undang-undang kita. Ditambah bahwa memang beberapa klausul unsur di dalamnya menjadi sangat, monggo Bang Farhan, 185B dan 186 ayat 2. Unsur-unsurnya itu menjadi sangat tidak terpenuhi. Contoh misalkan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi. Pertanyaannya adalah, teman-teman PPS, ini pasal ditujukan untuk PPK dan KPU Kabupaten Kota. Padahal yang melakukan verifikasi itu adalah teman-teman PPS. Itu yang pertama. Yang kedua, PPS mungkin bisa jadi dia tidak melakukan verifikasi, tapi dia mungkin tidak melakukan rekapitulasi. Kenapa? Karena barangnya PPS itu akan naik ke kecamatan. Jadi ini pasal-pasal yang bisa jadi memang tidak bisa ditegakkan. Atau contohnya ini kalau itu terlalu jelas lah ya. Yang barang lain itu adalah pelaksana kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau barang ketika pemilu 2019. Di pengadilan yang lain, pelaksana kampanye itu mampu diinterpretasikan sebagai orang yang melaksanakan kampanye. Tapi ketika itu barang disodorkan kepada kabupaten kota yang lain, maka pengaturan tentang pelaksana kampanye itu diserahkan kepada peraturan KPU. Yang membuat pelaksana kampanye itu dia harus terdaftar, dia harus orang-orang yang memang disebutkan khusus oleh para peserta pemilu. Atau misalkan begini, Bapak dan Ibu sekalian dari KPU ini kan begini. Pasangan calon yang memberikan keterangan tidak benar, bukan itu setiap orang. Setiap orang yang memberikan keterangan tidak benar atau identitas palsu untuk mendukung pasangan calon. Silahkan cek di teman-teman KPU, udah Fadli dan Kang Usep, pasangan calon dan bakal pasangan calon itu oleh peraturan KPU dibedakan. Padahal di pasal 48 Undang-Undang tentang Pilkada itu mengatur tentang pasangan calon sebagai pasangan. Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang berpasangan menyerahkan dokumen. Jadi realitasnya itu menjadi pasal 48 di Undang-Undang harus berbenturan dengan pengaturan bahkan di pasal 1 PKPU tentang pencalonan pilkada. Kenapa? Karena di pasal 1 PKPU tentang pencalonan pilkada itu dia mengatur tentang pasangan calon, dia mengatur tentang bakal pasangan calon. Nah, jadi realitasnya sekompleks itu ketika bicara tentang tindak pidana. Potensi untuk multi interpretasi itu sangat besar. Bukan untuk menegasikan ketentuan pidana khusus ya, bukan untuk ini mungkin saya agak berseberangan dengan guru saya Profesor Topo, tapi saya tetap pada posisi yang kita butuh pidana khusus. Kenapa? Bang Farhan tadi menyatakan bahwa dengan ada ketentuan pidana, kita yang menjadi penyelenggara ini menjadi harus lebih hati-hati dalam bersikap. Nah, memang tujuannya di situ. Itulah tujuan dari ketentuan pidana. Mungkin itu sedikit tambahan insight yang berdasarkan latar belakang dari ilmu yang saya miliki. Gitu udah. Dan Kang Usep, makasih. Ya, makasih Mas Pur. Ya, ada banyak hal yang bisa kita diskusikan untuk melangkah kepada upaya pembaruan politik hukum pidana pemilu ya, Mas Usep ya. Dan saya sepakat sebetulnya kita mesti menentukan tujuan penanganan pidana pemilu kita ini mau diarahkan akan seperti apa. Termasuk juga itu akan berpengaruh nanti kepada perbuatan-perbuatan yang nanti dikategorikan sebagai pidana pemilu atau itu nanti akan digeser menjadi ketentuan administrasi atau pelanggaran administrasi saja. Nah,
Isu yang lain yang penting juga tentu saja soal mekanisme penanganan pidana pemilunya. Ini kan sudah banyak sekali diskursus soal apakah sebaiknya keberadaan Forum Sentra Gakumdu dievaluasi lagi sehingga efektivitas dan pertanggungjawaban penanganan pidana pemilu itu bisa jauh lebih jelas misalnya. Nah, kalau penanganan pidana pemilu itu langsung kepada kepolisian, itu kan bisa lebih efektif. Polisi bisa lebih cepat geraknya untuk mengejar orang-orang yang menjadi terduga pidana pemilu dalam mengatur strategi penyelidikan, dalam mengatur strategi penyidikan, upaya-upaya investigasi itu kan memang pekerjaan polisi ya. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, pertanggungjawaban terkait dengan penanganan pidana pemilu juga akan jauh lebih jelas menurut saya. Nah, kalau sekarang kan serba tidak jelas karena kalau itu berhenti di Forum Sentra Gakumdu, ya sering sekali kinerja Bawaslu yang dipertanyakan. Nah, dan itu kan yang memang sering terjadi. Kalau kemudian penanganan pidana pemilu ya sudah ke kepolisian saja, itu kan akan jauh lebih jelas juga pertanggungjawaban publik dari lembaga kepolisian terkait dengan pidana pemilu. Jadi orang menagihnya bisa jauh lebih sederhana ya kepada kepolisian kalau pidana pemilu penanganannya lambat atau tidak efektif, orang akan menagihnya kepada kepolisian. Nah, pekerjaan rumahnya adalah bagaimana membangun sistem pelaporan penanganan pidana pemilu yang nanti misalnya digeser ke kepolisian. Sejauh mana kemudian akses yang mudah untuk kemudian melaporkan pidana pemilu. Seperti mudahnya masyarakat kemudian melaporkan pelanggaran ke Panwas. Ya, soal apakah memang sudah benar atau sudah mudah atau belum, ya itu jadi diskusi tersendiri. Tapi pekerjaan rumahnya bagaimana kepolisian membangun DES ya atau sektor khusus untuk pidana pemilu, ya itu juga menjadi salah satu tantangannya. Nah, itu tadi yang kita diskusikan, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Menarik sekali, termasuk juga salah satu yang paling penting itu soal keterbatasan waktu dalam penanganan pidana pemilu. Saya agak sepakat ya dengan beberapa pendapat yang mengatakan batasan waktu sangat pendek, iya. Tapi apakah memungkinkan kalau waktu itu bisa terus diperpanjang sampai nanti orang yang diduga melakukan pelanggaran itu sudah menjadi pejabat publik. Prof. Topo saya ingat juga menyampaikan hal itu ketika pidato beliau di 50 tahun usianya pada 2 minggu yang lalu. Nah, ini menjadi sangat krusial karena memang penanganan pidana pemilu itu kan jauh lebih jelimet, jauh lebih rumit untuk membuktikannya. Dan yang menarik itu saya setuju apa yang disampaikan Prof. Topo, bahwa pemidanaan itu tidak hanya ingin menghukum orang yang curang, tapi juga ingin mengapresiasi orang yang jujur. Nah, kalau kemudian hanya dengan mengulur waktu seorang yang diduga melakukan pidana pemilu bisa lepas begitu saja dari jeratan pidana pemilu, ya saya kira sangat disayangkan sekali. Kita sudah merumuskan sedemikian rupa pasal-pasal pidana pemilu, dan kita tahu ketentuan pidana pemilu itu adalah upaya terakhir untuk memberikan rasa keadilan bagi publik, karena pidana pemilu itu adalah interaksi antara negara dengan warga negaranya, tapi justru dengan gampangnya bisa hilang dan lepas begitu saja. Dan itu kan sering dipakai oleh orang yang dilaporkan dalam dugaan-dugaan pidana pemilu. Dia hilang saja dalam waktu 5 hari, seminggu, 10 hari, setelah itu nggak bisa diproses lagi karena alasan daluarsa. Nah, ini juga menjadi penting untuk didiskusikan bagaimana soal keterbatasan waktu ini bisa disikapi secara baik dalam mengevaluasi penanganan pidana pemilu. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira bisa kita cukupkan ya, Mas Yusef dan Bapak Ibu serta teman-teman semua. Sudah hampir 2 jam kita berdiskusi terkait dengan ketentuan pidana pemilu. Sesi penegakan hukum masih akan dilanjutkan pada hari Jumat, yang nanti kita akan membahas pelanggaran administrasi pemilu. Nah, kami mengharapkan Bapak Ibu juga masih bisa bergabung di sesi hari Jumat. Seperti biasa,
pukul 13.30 pada hari Jumat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di dalam kelas virtual Perludem kali ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua, menjadi sumbangsi perbaikan untuk regulasi pemilu ke depan. Ada Kak Lina juga, saya lihat, terima kasih banyak. Kak Lina sudah berkenan hadir. Bapak Ibu, teman-teman penyelenggara dari KPU, dari Bawaslu, teman-teman akademisi dan praktisi yang meluangkan waktu, terima kasih banyak. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.